Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak solihah dan solih. Hari ini kita bertemu lagi secara online di mata pelajaran IPS. Ibu masih membahas bab 2 mengenai lembaga sosial. Subbab yang akan Ibu bahas kali ini mengenai pengertian, jenis, dan fungsi dari lembaga sosial. Silakan disimak baik-baik. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau istilah lainnya itu Homo economicus, di mana manusia ini selalu ingin memenuhi kebutuhannya, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Bu, apa sih rasional itu? Rasional itu masuk di akal, ya. Jadi contohnya ketika ibu ingin kaya, ya cara rasional untuk kaya itu ya ibu harus bekerja gitu ya, entah itu menjadi guru, entah itu menjadi karyawan gitu ya, atau menjadi tukang dagang gitu ya, pebisnis. Nah, itu cara yang rasional. Contoh cara yang tidak rasional itu yang di luar akal gitu ya. Contohnya misalkan kita pergi ke dukun-dukun gitu ya, terus beli penglaris gitu, atau misalkan yang pasti kalian tahu gitu ya, udah aja nih biar kaya kita babi ngepet gitu ya, punya babi ngepet. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh agama kita. Kita nggak boleh tuh percaya hal-hal yang seperti itu, bahkan itu kan termasuk musyrik gitu ya, karena kita sudah menduakan kepercayaan kita gitu ya. Harusnya kita percayanya itu hanya kepada Allah, tapi kita malah percaya sama hal-hal yang seperti itu gitu. Kita percaya bahwa kalau misalkan kita punya tuyul gitu ya, wah kita bisa kaya nih kalau kita memelihara tuyul. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu cara yang tidak rasional. Nah, kemudian contoh lainnya misalkan Bu, aku pengen pintar gitu. Cara yang rasionalnya ya dengan belajar gitu. Kalau misalkan cara yang tidak rasionalnya, misalkan coba nanti kamu malam-malam gitu ya, baca doa apa gitu, tapi tanpa menghafal gitu. Nah, tetap aja nggak akan mungkin gitu ya, materi-materinya itu bisa terserap oleh otak kalian gitu. Nah, kemudian lembaga sosial ini lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan, dalam menjalani kebutuhan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jadi ada kaitannya dengan makhluk ekonomi atau Homo economicus tadi. Jadi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan, ada tempatnya, ada salurannya untuk membuat kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan, supaya kita juga mendapat keteraturan dalam hidup kita. Nah, anak-anakku, fungsi lembaga sosial secara keseluruhan itu ada 3. Memberikan pedoman pada masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku. Sudah jelas ya, pasti kita itu dari mulai kecil sampai sekarang selalu mendapatkan pedoman untuk bertingkah laku. Bagaimana kita harus berbicara sopan, bagaimana kita harus berpakaian rapi gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat agar masyarakat itu tidak terpecah belah gitu. Walaupun di masyarakat kita itu banyak kebudayaannya, berbeda agama gitu, berbeda suku, tapi sebisa mungkin kita harus menjaga keutuhan. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Mungkin ini sama dengan yang nomor 1 ya, supaya kita bisa mengontrol kita ketika berada di lingkungan sosial, ketika berada di masyarakat. Nah, jenis lembaga sosial ini ada 5. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Lembaga keluarga ini fungsinya ada beberapa. Pertama, fungsi reproduksi. Jadi fungsi reproduksi ini, keluarga itu bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Ketika ada pasangan suami istri kemudian punya anak, nah ini termasuk fungsi reproduksi, supaya kita itu punya keturunan lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan, di mana keluarga itu sebagai pelindung untuk
kita. Kalau misalkan nih kalian ketika masih kecil jatuh gitu, kemudian sama orang tua kalian tuh diobatin gitu ya lukanya, kemudian dinasehati agar tidak terjatuh kembali gitu. Nah, kemudian ketiga, fungsi ekonomi. Jadi keluarga itu punya fungsi ekonomi agar bisa menafkahi semua anggota keluarganya, ya, bisa memenuhi kebutuhannya dengan fungsi ekonomi ini. Yang keempat, fungsi sosialisasi, artinya bisa bermasyarakat, bisa bersosial gitu ya. Misalkan ketika kita tadinya pemalu gitu, tapi pas sekolah mulai tuh pemalunya itu berkurang gitu, karena kita disekolahkan oleh orang tua kita, kemudian mendapatkan ilmu dari guru-guru juga, akhirnya kita bisa bersosialisasi dengan baik dimanapun kita berada. Kemudian berikutnya ini ada fungsi afeksi. Afeksi ini memberikan rasa kasih sayang. Banyak ya anak-anak, kalau ibu lihat ada juga beberapa anak yang tidak mendapatkan afeksi ini, ya, artinya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Contohnya apa? Ketika ibu lihat di lingkungan luar gitu ya, ibu lihat banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sudah merokok, minum minuman keras gitu, dan bahkan orang tuanya juga baik-baik aja gitu ya, artinya tidak melarang sama sekali. Nah, buat ibu itu mereka tidak mendapatkan fungsi afeksi, karena yang namanya kasih sayang itu harusnya bisa melarang anaknya untuk mendekati hal-hal yang negatif, ya. Kemudian yang berikutnya ada pengawasan sosial. Kemudian yang terakhir, fungsi pemberian status. Artinya kita dalam keluarga ini statusnya apa sih? Kalau misalkan ibu nih dalam keluarga, mungkin ibu sebagai anak, ya, sebagai anak dari orang tua ibu, kemudian sebagai istri dari suami ibu, dan sebagai ibu dari anak ibu. Nah, itu pemberian status. Kemudian berikutnya ada fungsi lembaga agama. Yang pertama, fungsinya sebagai pedoman hidup bagi manusia, sudah jelas ya. Kemudian sumber kebenaran, karena dalam setiap agama pasti apapun yang disampaikan itu adalah sesuatu kebenaran. Kemudian yang ketiga, pengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Tuhan. Kita kan dalam agama kita itu dibahas juga gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan manusia lagi, kita harus seperti apa? Ketika berhubungan dengan Allah, kita juga harus seperti apa? Kemudian tuntunan prinsip benar dan salah. Apa yang benar, apa yang salah? Contohnya ketika di agama kita nih, agama Islam, kalau misalkan disuruh orang tua kemudian jawabnya nanti, nah itu salah ya. Yang benarnya langsung dikerjakan karena akan mendapatkan pahala. Kemudian berikutnya, pedoman berbuat baik terhadap sesama. Pedoman keyakinan bahwa perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Pedoman bahwa makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semesta. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Nah, dari yang terakhir ini maksudnya, Bu, kenapa kok lembaga agama dijadikan sebagai rekreasi atau hiburan? Kalau zaman sekarang ya anak-anakku, kalau kalian suka lihat ceramah-ceramah, beberapa ustadz tuh biasanya sambil bercanda gitu ya. Nah, itu sebagai hiburan juga gitu. Jadi selain kita mendapatkan ilmu agama, kita juga merasa terhibur karena bisa tertawa gitu. Nah, kemudian berikutnya ada fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, kemudian melakukan pertukaran barang atau barter, kemudian tentang harga jual beli barang, menggunakan tenaga kerja, pedoman tentang cara pengupahan itu bagaimana, kemudian tentang cara PHK itu seperti apa, dan memberikan identitas bagi masyarakat. Kita itu bekerja sebagai apa, profesinya itu seperti apa. Kalau ibu misalkan guru, misalkan orang tua kalian profesinya dokter, manajer, direktur, atau misalkan pelaut, masinis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini ada dua macam, ada fungsi manifest, ada juga fungsi laten. Manifest itu tercantum dalam kurikulum sekolah.
Jadi mempersiapkan masyarakat untuk bisa mencari nafkah suatu saat nanti, kemudian mengembangkan bakat, melestarikan kebudayaan masyarakat. Jadi kita ketika sekolah itu setidaknya kita mendapatkan ilmu bagaimana kebudayaan di kita itu. Kemudian menanamkan keterampilan. Fungsi latennya ini yang tidak disadari, kita itu mengurangi pengendalian orang tua. Jadi nggak selamanya kita terus bergantung pada orang tua, kita harus bisa mandiri. Kemudian mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Nah, maksud sistem kelas sosial ini ketika kita ada di sekolah, kita itu sering dijelaskan oleh guru bahwa semua itu sama, tidak membedakan satu sama lainnya gitu. Wah, si ini mah orang kaya, si ini mah orang miskin, wah si ini mah hidung, si ini mah bodas gitu ya. Nah, enggak. Jadi semuanya disamaratakan. Atau misalkan nih yang terakhir memperpanjang masa remaja. Jadi ada masanya, masa remaja itu dari umur berapa sampai berapa, dewasa itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Kalau misalkan anak SMP nih udah pacaran gitu ya, pacarannya teh udah panggilannya teh wah berlebihan gitu ya, ayah bunda gitu. Nah, itu udah bukan remaja lagi, itu sudah dewasa sebelum waktunya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini fungsi lembaga politik. Yang pertama memelihara ketertiban di dalam negeri, yang kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah untuk melakukan dua hal ini gitu ya. Contohnya misalkan sekarang ketika pandemi seperti ini kan ada bantuan-bantuan gitu ya, dapat uang, dapat beras gitu, dapat sembako. Nah, itu termasuk fungsi dari lembaga politik. Nah, anak-anakku, itulah yang Ibu sampaikan di hari ini. Jadi untuk bab 2 ini sudah selesai, alhamdulillah. Kita nanti akan masuk ke bab 3, namun sebelum masuk ke bab 3, kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi silahkan belajar dengan giat, mudah-mudahan hasilnya bagus. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.